berbagi praktik, baik implementasi kurikulum merdeka. SD Seni Muhammadiyah terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Menempuh jarak kurang lebih 10 km dari gerbang masuk Kota Bitung, kita boleh tiba di SD Gemim Muhammadiyah. Berada di bawah kaki Gunung Dua Sudara dan di antara pemukiman rumah penduduk, membuat sekolah ini aman, nyaman, dan tentram. Merupakan sekolah yayasan yang berdiri sejak tahun 1962. Adalah salah satu sekolah tertua di Kota Bitung. Memiliki 290 orang peserta didik yang tersebar di 11 rombongan belajar serta 11 orang guru. Saya memperhatikan di dalam kelas pembelajaran ketika mengadakan supervisi atau dalam kegiatan sehari-hari, suasana kelas yang kurang menyenangkan, biasa-biasa saja, tidak ada aktivitas yang membuat anak merasa termotivasi ketika sedang belajar. Pendidik saya tidak terlalu memahami pembelajaran yang saya katakan. Saya banyak menggunakan metode ceramah. Saya tidak suka belajar karena tidak suka motivasi. Saya mencatat dan menjelaskan dan memberikan tugas, sedangkan saya tidak memahami apa yang diberikan. Beberapa guru di SD Muhammadiyah bukan laptop aja mereka kesulitan. Awalnya dalam kegiatan yang kami lakukan di sekolah ini, orang tua kurang peduli. Ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang tidak ada dukungan dari orang tua. Dari situasi yang ada ini menjadi tantangan bagi saya untuk mengubah mindset guru sehingga mereka dapat menjadikan pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik dan dukungan orang tua juga dapat meningkat. Saya segera bergerak maju untuk mempersiapkan hal yang diperlukan dalam mengatasi situasi dan tantangan yang ada. Diadakanlah pendampingan baik asimetris maupun konsultatif bahwa kurikulum ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hasil dari pendampingan ini terlihat adanya peningkatan minat belajar peserta didik karena mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan daya ciptanya. Peserta didik lebih aktif dan senang ketika belajar. Saya merasa bahwa pembelajaran yang terlaksana di dalam ruangan kelas sangat memotivasi anak-anak ketika pembelajaran itu dibuat semeriah mungkin. Dengan adanya Chromebook, penguasaan IT meningkat, pembelajaran lebih menyenangkan. Pembelajaran dilaksanakan bukan hanya di dalam ruangan kelas, tetapi kami sebagai guru harus mampu menggunakan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah SD Gemim Muhammadiyah. Apa yang kami lakukan, belajar dengan disiplin dan semangat. Dulu anak-anak mau belajar, sekarang orang senang sekali mau belajar. Sudah banyak video-video. Melalui kegiatan P5, mereka diarahkan bukan hanya kelas sebagai tempat satu-satunya untuk belajar, tapi mereka pun diarahkan untuk belajar di luar kelas. Lingkungan menjadi tempat belajar mereka. Mereka dapat pergi ke tempat-tempat yang bisa mendorong mereka untuk memahami
dari tema P5 yang kami rencanakan oleh tim P5 di sekolah ini. Penumpang, ada kapal arah. Anak-anak kami diajak bagaimana mengenal lingkungan alam dengan menanam pohon. Jangan lupa sebelum tanam tolong siram ke tanah. Melalui pembimbingan, guru sudah mampu menggunakan Canva untuk membuat materi-materi ajar ataupun video pembelajaran sehingga pembelajaran lebih kreatif dan peserta didik lebih aktif. Untungnya ada beberapa guru yang sudah memahami IT sehingga kami menggunakan kesempatan ini tutor sebaya, guru-guru yang sudah mahir membimbing kami perlu pendampingan dan bimbingan. Nah, waktu yang kami gunakan adalah pada saat kami berada di komunitas belajar. Di saat ini saya bersyukur saya sudah mampu menggunakan IT sebagai salah satu media pembelajaran. Orang tua sekarang so dilibatkan. Orang pulang di rumah cerita, mama di sekolah, guru so kasih pelajaran yang sangat bagus. Praktik baik implementasi kurikulum Merdeka ini juga bukan hanya saya bagikan di SD Negeri 2 Panidir, namun pun saya berbagi kepada seluruh sekolah dasar yang ada di Kota Bitung dan juga beberapa sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk implementasi dari kurikulum Merdeka, Ibu Refli ini banyak memberikan praktik baik sehingga Kota Bitung juga berbagi dengan kabupaten kota yang di Sulawesi Utara bisa membentuk banyak komunitas belajar di Kota Bitung, dan beliau juga pelopor untuk beberapa kegiatan dan beberapa komunitas yang maju yang ada di Kota Bitung, dan sehingga kami Kota Bitung mendapatkan banyak prestasi dan membangun belajar bersama yang berkelanjutan. Sekolah SD 2 ini melakukan banyak hal tentang kegiatan-kegiatan praktek baik yang dia berikan. Yang pertama kepada bapak pengawas, kepala sekolah, lebih khususnya guru, dan juga teristimewa sekolah yang dia bina secara profesional sebagai pengawas bina, bahwa yang bersangkutan memang secara khusus dia telah menguasai profesionalismenya di bidang Merdeka Belajar ini. Ibu Refundakan adalah kepala sekolah yang sudah mengeluarkan begitu banyak untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kota Bitung. Terlebih untuk penerapan kurikulum Merdeka. Di dalamnya seluruh kepala satuan pendidikan yang ada di Kota Bitung itu sudah diberikan bimbingan arahan sehingga kegiatan pelaksanaan kurikulum Merdeka yang ada di Kota Bitung boleh terlaksana dengan baik. Dengan adanya sosok kepala SD Negeri 2 Madidir, Ibu Revalin Lapar, yang menjadi inspirasi kami sebagai kepala sekolah, bahkan selalu memotivasi kami dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami masing-masing. Ibu Revalin selalu berbagi praktik baik kepada kami di sekolah yang ada di Kota Bitung, sehingga kami banyak menimba ilmu dari pengalaman-pengalaman yang sungguh dahsyat yang diberikan